Sanubari Teduh 004. Memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Jika sungguh-sungguh melatih diri, setiap saat adalah waktu untuk melatih diri. Jika kita memahami tujuan melatih diri, tiada waktu yang berlalu tanpa melatih batin. Selama kita mengerti arah dan tujuan kita, sesungguhnya setiap hari kita sedang berlatih dengan metode pertobatan air samadhi welas asih. Di ladang pelatihan welas asih ceci, tak sehari pun kita meninggalkan jalan dharma ini. Hanya saja, kita belum sepenuhnya memahami bahwa Dharma Suci adalah pelatihan keluar dan ke dalam. Keluar, kita senantiasa mengasihi orang lain dan bersumbangsi bagi sesama. Namun ada kalanya kita lengah terhadap pikiran kita sendiri. Pikiran bagaikan sebutir benih. Jika kita menanam benih yang baik, kelak ia akan bertunas, tumbuh besar, berbunga dan berbuah. Benih apa yang ditanam, buah itulah yang akan dituai. Kini kita menanam benih yang baik, tetapi di masa lalu mungkin kita pernah menanam benih yang buruk. Karena belum memahami kebenaran, kita menanam benih yang baik maupun buruk di dalam pikiran kita. Kini kita harus bekerja keras untuk menanam benih yang baik. Benih yang ditanam pada kehidupan lampau tak dapat diubah dan tak perlu dilekati. Setiap saat dalam hidup saat ini adalah kesempatan baik untuk menanam benih yang baik. Janganlah disia-siakan. Kini kita mengetahui cara melatih batin kita. Selain menanam benih yang baik, kita pun harus mengikis benih yang buruk. Untuk itu, kita harus selalu menjaga pikiran, senantiasa berpikiran baik, dan terus bersumbangsi. Jadi, bersumbangsi adalah praktek keluar. Menjaga pikiran baik adalah latihan ke dalam. Jika tabiat buruk dari kehidupan lampau kita masih terbawa, kini hendaknya kita mulai lebih memahami cara untuk melenyapkan tabiat buruk ini. Untuk itu, sekarang kita akan membahas syair pertobatan air samadhi welas asih. Dharma bagaikan air pun merupakan dharma. Jika batin kita diliputi kekotoran, kita harus membersihkannya dengan dharma. Sama seperti benda-benda yang kotor, dibutuhkan air untuk membersihkannya. Demikian pula dengan batin kita. Bertobat artinya menyesali kesalahan. Karma buruk apapun yang kita perbuat akibat noda batin di masa lalu harus dibersihkan dengan air dharma. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Dengan kesempurnaan pencerahannya, para Buddha memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih. Dalam syair pertobatan air samadhi tertulis, para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Ini menjelaskan inti dharma di balik pertobatan. Para Buddha mencakup semua Buddha di masa lalu, masa kini, masa depan, dan di 10 penjuru. Semua Buddha memiliki hati yang sama, yaitu belas kasih terhadap semua makhluk. Kita harus memahami siapa yang disebut Buddha. Buddha berarti yang sadar. Hanya yang sempurna dalam 3 aspek pencerahan yang dapat disebut Buddha. 3 aspek pencerahan. 1. Mencerahkan diri sendiri. 2. Mencerahkan orang lain. 3. Kesempurnaan, kesadaran, dan praktik. Apakah ketiga aspek pencerahan itu? Mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, seraya menyadari bahwa semua makhluk memiliki benih kebudahan. Yang terakhir, menyelamatkan semua makhluk.
Ini disebut sebagai praktek yang tercerahkan. Buddha menyadari kebenaran alam semesta, menyadari semua makhluk memiliki hakikat yang murni, dan menyadari bahwa kegelapan batinlah penyebab mereka terlahir di 6 alam kehidupan. Karena belas kasih terhadap semua makhluk, Buddha menjalankan praktik nyata untuk menyelamatkan semua makhluk. Inilah yang disebut praktik. Jadi, aspek pertama adalah mencerahkan diri sendiri, menyadari semua makhluk memiliki benih kebudayaan, serta menyadari segala kebenaran alam semesta. Inilah yang beberapa waktu lalu kita bahas, yakni merangkul semua makhluk dan memahami kebenaran. Inilah yang disebut mencerahkan diri sendiri. Kedua, mencerahkan orang lain. Buddha bukan hanya mencerahkan diri sendiri. Kebenaran yang begitu luhur harus diajarkan kepada semua makhluk, agar mereka juga dapat memahami segala kebenaran di alam semesta. Agar semua orang memahami kebenaran, satu-satunya cara adalah memberi teladan nyata untuk membimbing mereka. Inilah yang disebut mencerahkan orang lain. Jadi, dengan mencerahkan diri sendiri dan orang lain, kesadaran dan praktik menjadi sempurna. Dengan demikian, tercapailah kebudayaan. Saya sering mengatakan kepada semua orang, sangatlah baik bila kita memahami ajaran Buddha. Namun, kita juga harus mempraktekkannya agar kita dapat memahami kebenaran sejati. Jika tidak mempraktekkannya, kita tak akan dapat memahami nilai kebenarannya. Banyak orang berkata, saya sudah tahu. Meskipun tahu setelah mendengarnya, tanpa mempraktekkan langsung, mereka tidak akan dapat merasakan kebahagiaan. Kita sering menyebutnya kebahagiaan dalam Dharma. Ini diperoleh saat menyerap Dharma ke dalam hati dan mempraktekkannya dalam sumbangsi nyata. Hati serta tindakan kita menyatu dan sejalan dengan Dharma. Kebahagiaan dalam Dharma ini tidak sama dengan kebahagiaan ketika kita memperoleh materi, ketenaran, dan keuntungan. Kita akan risau ketika kehilangan semua itu, tetapi tiada dualisme dalam kebahagiaan Dharma. Dharma selalu membuat kita merasa damai. Untuk memperoleh kebahagiaan dalam Dharma, kita harus melakukan praktek nyata, melakukan tindakan benar yang perlu dilakukan. Kita sering mendengar insan suci berkata, bersumbangsi dengan sukacita. Mengapa begitu sukacita? Karena batin mereka merasa kebahagiaan Dharma. Maka insan suci tak mengatakan sulit, melainkan menganggapnya berkah. Berkesempatan melayani masyarakat merupakan berkah bagi kita. Berkesempatan menciptakan berkah di masyarakat, menunjukkan bahwa kita dipenuhi berkah. Inilah kebahagiaan yang dirasakan ketika melihat orang yang kita bantu selamat dan terbebas dari penderitaannya. Kebahagiaan yang kita rasakan sulit dilukiskan. Karena itu, saya sering mendengar donor sumsum yang datang ke Gria Chingsi berkata, saya tak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa berterima kasih karena berkesempatan mendonorkan sumsum tulang. Jika mereka mengatakan hal ini, saya pasti mengatakan kepada mereka, menolong orang rasanya menyenangkan bukan? Benar, bahagia hingga tak tahu harus berkata apa. Saya yakin inilah kebahagiaan dalam Dharma. Rasanya sungguh membahagiakan. Ini bukan diraih karena menghasilkan uang, juga bukan karena memperoleh materi. Ini kebahagiaan yang diraih dari bersumbangsi. Inilah yang disebut kebahagiaan dalam Dharma. Untuk itu, dibutuhkan 3 aspek pencerahan.
Kita harus mempraktekkan menyelaminya sendiri selain memahaminya. Kita menyadari bahwa kita mampu bersumbangsi dan menyadari orang lain memperoleh manfaat. Inilah yang kita rasakan. Inilah kebahagiaan. Setelah sempurna dalam 3 aspek pencerahan, barulah seseorang disebut sebagai yang sadar. Yang sepenuhnya sadar disebut Buddha. Menyerap dharma ke dalam hati, mempraktekkan sutra secara nyata, dipenuhi kebahagiaan dharma dan diliputi kedamaian. Kita menyebut para Buddha karena merujuk pada semua Buddha di 3 masa. Ada Buddha masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para Buddha bergantian datang ke dunia. Setiap Buddha memiliki kekuatan cinta kasih dan tujuan yang sama. Buddha melihat kebenaran dan memahami bahwa semua hal di dunia salinglah berkaitan. Hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Karenanya, para Buddha menggunakan kekuatan cinta kasih untuk memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dan berharap semua makhluk di alam semesta memperoleh kedamaian. Inilah harapan semua Buddha. Dengan kekuatan cinta dan welas asih, membuat semua makhluk hidup terbebas dari noda batin dan memperoleh kedamaian. Inilah ikrar agung dari Buddha. Syair pertobatan air samadhi berbunyi, dengan kekuatan cinta kasih memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Inilah yang dipraktekkan oleh semua Buddha. Namun, bukan hanya itu. Semua makhluk juga diliputi penderitaan akibat kegelapan batinnya. Semua makhluk yang diliputi kegelapan batin ini terus terombang-ambing dalam lautan penderitaan, atau bagai terperangkap di dalam lumpur. Diperlukan orang yang segera datang menyelamatkan. Siapa yang dapat membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan membimbing mereka yang memiliki noda batin berbeda-beda, sehingga memahami kebenarannya. Hanya Buddha yang bisa. Jadi, dengan kekuatan cinta kasihnya, Buddha memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dan membebaskan mereka dari penderitaan. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia. Karena itu, dikatakan bahwa para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Semua Buddha sama dalam hal ini. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Karena semua makhluk membutuhkan seorang suci dan telah sadar untuk membimbing mereka dan membabarkan dharma. Maka, selama hidup di dunia, dalam kurun waktu 40 tahun lebih, Buddha mengajarkan banyak metode terampil, yang tak lain bertujuan agar semua makhluk dapat mengerti dan memahami ajarannya. Beliau membimbing dengan sabar dan sistematis, bagai air yang perlahan membersihkan kotoran. Mereka yang hanya memiliki sedikit noda batin dapat tercerahkan hanya dengan sepatah ucapan, dapat mengubah tabiat setelah memahaminya, dan selamanya tak akan lagi berbuat kesalahan. Orang-orang semacam ini berkemampuan tinggi. Mereka dapat menerima ajaran dan menjalankannya selamanya. Buddha mengajarkan 84.000 metode terampil untuk membimbing semua makhluk secara bertahap agar dapat tersadar, memahami kebenaran, dan mengubah tabiat buruk. Bagaikan air yang membersihkan kotoran, ajaran ini menyucikan batin kita. Kita semua pasti masih ingat pada Qing Huan, komite Ceci yang telah lanjut usia ini. Bodhisattva lanjut usia ini
Ketika bergabung dalam ceci, ia sedang menghadapi masa yang tersulit dan batin yang amat gundah. Saat itu, ia telah berusia lebih dari 70 tahun. Putranya mengalami kecelakaan pesawat. Setiap hari, wajahnya berlinang air mata. Putranya ini adalah anaknya yang terdekat. Ia adalah anak yang baik. Sebelum berangkat, ia berkata pada ibunya, "Saya akan pulang nanti malam. Saya harus bertugas ke Kaohsiung." Ia lalu naik pesawat dan mengalami kecelakaan di Sangni. Orang tua ini harus melepas kepergian anaknya selamanya. Kesedihan yang dirasakannya, dapatkah kita bayangkan? Kesedihannya berlangsung sangat lama. Kemudian, hal ini diketahui insan ceci. Setelah melihat sang ibu hampir kehilangan semangat hidupnya, mereka mengajaknya ke Hualien. Kebetulan, saat itu adalah bulan Maret, saat kita mengadakan retreat selama 7 hari. Kira-kira pada saat itulah ia ikut serta dalam retreat. Ketika melakukan pradaksina maupun ketika pembabaran sutra, ia terus terlihat tenggelam dalam kesedihan. Suatu hari, saya bertanya padanya, "Sesungguhnya ada apa dengan Anda? Anda kelihatan murung dan tidak bersemangat ketika mendengar ajaran. Mengapa?" Baru ia mulai menjelaskan tentang anak yang paling dekat dengannya, yang di pagi itu berpamitan dengannya dan mengatakan padanya, "Saya berangkat sekarang. Saya harus ke Kaohsiung. Saya akan pulang malam ini." Siapa yang mengira bahwa kepergiannya kali ini adalah untuk selamanya? Ia merasa sangat sedih. Ia tak tahu lagi harus bagaimana melewati hari-hari berikutnya. Saya pun berkata padanya, "Saya dapat memahami kesedihan Anda, tapi kejadiannya sudah berlalu sekian waktu. Anda terus menangis sepanjang hari. Sementara anakmu ini sangat berbakti, maka ia pasti tak akan merasa tenang. Anda tentu berharap anakmu mendapat kedamaian. Tapi bila hati Anda tak dapat tenang, ia pun tak akan tenang." Ia bertanya, "Lalu saya harus bagaimana? Apakah sekarang ia belum merasa damai?" Saya pun menjawab, "Pasti belum." "Master, jadi saya harus bagaimana?" Saya menjawab, "Jika Anda dapat menenangkan hati, maka putramu pun akan tenang." Ia berkata, "Saya sungguh tidak tahu cara menenangkan hati saya. Bahkan ketika tidur pun, saya tetap melihat bayang-bayangnya." Biasanya, ia sering berbincang dengan saya. Sekarang saya terus mengingat apa yang sering dikatakannya. Sekarang, ia tidak bisa lagi berbicara. Bagaimana saya dapat merasa tenang? Saya berkata, "Seperti layang-layang yang sudah rusak, Anda harus memotong benangnya agar layang-layang itu dapat terbang bebas. Kerisauan manusia adalah akibat dari belenggu benang atau tali cinta. Jika Anda terus menarik dan menahannya, bagaimana ia dapat lepas dan terbebas?" Setelah mendengarnya, ia merasa ucapan ini amat mengena baginya. Seperti obat yang mujarab, matanya pun kembali bersinar. Ia berkata pada saya, "Master, kini saya mengerti. Saya tak akan memikirkan dia lagi." Saya menjawab, "Ya, tak perlu dipikirkan." Ia bertanya, "Lalu hati saya harus ditambatkan kemana?" Saya menjawab, "Anak yang seusia putramu, semuanya adalah anakmu. Lihatlah, begitu banyak orang yang menderita yang seusia dengan putramu, mengalami cacat fisik dan hidup kekurangan. Anda bisa mengubah kerinduan terhadap putramu menjadi kerinduan pada orang-orang ini. Dengan cinta kasihmu terhadap putramu, kasihilah orang-orang ini. Bergabunglah dengan ceci."
Hari itu ia pun berkata, "Baik, Master, saya bersedia bergabung dengan Ceci." Ia lalu mengambil buku penggalang dana dan mulai menjadi anggota komite. Ia sangat giat dan bersemangat. Ia bahkan lebih cekatan daripada anak muda. Kini ia tak lagi risau dan melekat. Setiap hari ia berbicara tentang Ceci pada orang-orang yang ditemui. Putra dan putrinya yang lain juga sangat berbakti. Mereka berkata padanya, "Ibu mau kemana? Mari saya antar naik mobil." Ia menjawab, "Tidak usah, kalian lakukan saja pekerjaan kalian. Saya jalan kaki saja, hitung-hitung olahraga. Donatur saya ada yang jauh, ada yang dekat. Saya berjalan sambil berolahraga dan menyiapkan bahan pembicaraan yang harus saya sampaikan nanti." Ia sepenuh hati mengabdi di jalan Bodhisattva. Suatu hari, ia harus pergi ke daerah yang jauh sehingga harus naik kendaraan. Naik apa? Bus umum. Ia mendapat tempat duduk di bus. Di pemberhentian berikutnya, ada seorang pemuda yang bertubuh cacat naik. Ketika pemuda ini naik, tak ada lagi tempat duduk. Banyak anak muda yang melihatnya, namun pura-pura tidak melihat. Mereka melihatnya, namun tak merasa perlu untuk memberikan tempat duduk pada pemuda ini. Tak ada yang memberikannya tempat duduk. Orang tua ini merasa tak sampai hati dan memberikan tempat duduknya pada pemuda ini. Ia melambaikan tangan agar pemuda itu mendekat. Kemudian ia berkata, "Duduklah." Pemuda ini pun berkata, "Nenek, usiamu telah lanjut. Saya tak bisa membiarkanmu berdiri." Ia pun berkata, "Tidak, saya mau turun di sini." Ia yang sudah tua itu benar-benar berdiri, memberikan tempat duduknya dan mengatakan bahwa ia mau turun. Di pemberhentian berikutnya, ia benar-benar turun. Setelah turun, ia tetap menunggu di halte. Seorang pria parubaya bertanya padanya, "Nek, Anda ingin tukar bus yang nomor berapa?" Ia menjawab, "Nomor 32. Pria itu berkata, "Bukankah itu tadi bus nomor 32? Mengapa Anda turun?" Ia menjawab, "Saya tahu, tadi saya naik bus itu, tapi ada seorang pemuda bertubuh cacat yang tidak mendapat tempat duduk. Saya memberikan tempat duduk saya padanya, agar hatinya tenang. Saya bilang, saya mau turun di sini." Pria ini sangat tersentuh mendengarnya. Hati bodhisattva seperti inilah yang disebut cinta kasih dan welas asih. Ia memiliki kekuatan cinta kasih seperti Buddha untuk memberi kebahagiaan bagi semua makhluk, membuat mereka bahagia saat bertemu dengannya, dan terbebas dari kerisauan ketika mendengar ucapannya. Ini yang disebut membebaskan dari penderitaan. Ia telah berhasil menjalankan misi pendidikan yang mampu membantu yang kurang mampu. Ia pun selalu berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Ceci. Ia tersadar dan memperoleh pemahaman hanya dengan satu perkataan, memotong benang layang-layang. Jika hatimu tenang, maka putramu akan tenang. Ucapan yang sederhana ini sangat mengena dan sesuai baginya, sehingga ia terbebas dari penderitaan. Ajaran yang mengena bagaikan obat mujarab, namun jika digunakan barulah akan bermanfaat. Untuk dapat membuka hati dan memahami kebenaran, kita harus meresapkan Dharma ke dalam hati, sehingga memperoleh kebahagiaan dan kedamaian batin. Saudara sekalian, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh. Jangan lengah dalam sumbangsi ke arah luar dan melatih ke arah dalam. Semoga semuanya lebih bersungguh hati.